Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan membahas program yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu program penurunan stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting turun 14% pada tahun 2024 nanti. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada 28 Desember 2021, angka penderita stunting di Indonesia masih ada pada tingkat 24,4%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Sekarang, mari kita bahas apa itu stunting. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Sedangkan, menurut buku Saku Desa dalam penanganan stunting 2017, stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain yang seusianya. Lalu, apa yang menyebabkan balita bisa terkena stunting? Stunting terjadi karena yang pertama, kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi di 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Yang ketiga, masih kurangnya akses makanan bergizi. Hal ini bisa disebabkan karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Dan yang terakhir, karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Anak yang terkena stunting bisa terlihat dari beberapa ciri, diantaranya, yang pertama, tanda pubertas terlambat. Normalnya, masa puber dialami oleh anak perempuan di usia 8 hingga 14 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki di usia 9 sampai 15 tahun. Jika ciri-ciri pubertas belum anak alami hingga melewati usia tersebut, bisa dikatakan anak tersebut mengalami pubertas yang terlambat. Yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Anak yang terkena stunting akan sulit untuk berkonsentrasi dalam melakukan suatu kegiatan. Ia juga lambat dalam menerima dan menyimpan memori pada otak. 3. Pertumbuhan gigi terlambat. Pada umumnya, pertumbuhan gigi pada bayi muncul pada usia bayi 6-9 bulan. Tetapi, tidak semua balita yang memiliki keterlambatan pertumbuhan gigi mengalami stunting. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh genetik dari orang tua. Sebaiknya, periksakan anak ke dokter anak atau bidan apabila sampai usia 18 bulan belum tampak erupsi gigi. Keempat, usia 8-10 tahun
anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki keterlambatan dalam berkomunikasi, sehingga sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, dan jarang melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. 5. Pertumbuhan melambat. Terlambatnya pertumbuhan merupakan ciri stunting yang paling terlihat. Anak yang lebih pendek dari teman-teman seusianya patut dicurigai mengalami stunting. Namun, ukuran tinggi badan anak juga dapat dipengaruhi oleh genetik dari orang tuanya. Dan yang keenam, wajah tampak lebih muda dari usianya. Anak yang menderita stunting tidak mengalami banyak perubahan pada wajahnya seiring dengan bertambahnya usia, sehingga tampak lebih muda dari anak-anak seusianya. Stunting memiliki dampak buruk bagi kesehatan anak. Terdapat 3 dampak buruk stunting atau yang sering disebut dengan 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Yang pertama yaitu gagal tumbuh. Pertumbuhan anak dapat dipantau dengan melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan hal lain yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Anak yang mengalami gagal tumbuh biasanya akan lebih kecil atau pendek dari anak yang lain. Kemudian, gagal kembang. Perkembangan anak meliputi kapan anak mulai bisa bicara, duduk, berjalan, dan sebagainya. Anak yang mengalami gagal kembang biasanya mengalami keterlambatan dalam berbicara, berjalan, dan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh anak seusianya. Dan yang terakhir yaitu gangguan metabolisme. Ketika anak mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu. Akibatnya, produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga mengalami gangguan. Sehingga, anak akan sering mengalami sakit perut dan terlihat lemas. Lalu, bagaimana agar anak tidak mengalami stunting? Yang pertama, konsumsi gizi seimbang dan minum tablet tambah darah 1 kali dalam seminggu. Penerapan gizi seimbang dapat diterapkan dengan mengonsumsi aneka ragam makanan. Supaya gizi dapat terpenuhi, di dalam 1 piring untuk sekali makan, terdapat karbohidrat seperti nasi atau makanan pokok lainnya. Protein hewani seperti ikan, ayam, telur, dan daging. Kemudian juga terdapat protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Jangan lupa ditambahkan dengan sayur-sayuran serta buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan juga mineral. Perlu diingat, konsumsi harus dalam proporsi makan yang seimbang dan tidak berlebihan. Yang kedua, stop pernikahan dini. Hal ini karena pernikahan dini dapat meningkatkan risiko seperti kematian ibu dan bayi,
putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, perhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Keempat, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Kapan kita harus mencuci tangan pakai sabun? Ingat 2 sebelum dan 3 sesudah. Sebelum menyiapkan makanan dan minuman, sebelum memegang bayi, sesudah buang air besar dan kecil, sesudah menceboki anak, dan sesudah memegang hewan atau benda kotor. Kelima, buang air besar di jamban yang sehat. Jamban yang sehat dapat dilihat seperti gambar berikut. Jamban yang sehat dilengkapi dengan ventilasi udara, memiliki dinding dan atap, serta cukup penerangan, terdapat air, sabun, dan alat pembersih yang memadai. Lantai sedikit miring ke arah lubang pembuangan sehingga air kotor tidak menggenang. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Kemudian, lubang resapan septic tank harus berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumber air minum. Serta, jangan lupa bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Yang keenam, lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan melakukan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Berikut merupakan tabel imunisasi dasar kepada bayi di bawah 1 tahun. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai stunting dan cara mencegahnya. Yuk, sama-sama kita cegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih maju. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.